Sekarang saya ingin lanjutkan kembali perbincangan. Kalau tadi kita sudah berbicara soal pariwisata, nggak komplit rasanya kalau nggak bincang soal politik. TV One gitu loh. Karena curiosity ataupun rasa ingin tahu dari masyarakat kan cukup besar soal ini. Isu terbaru adalah ada statement dari P3 yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini mengizinkan jika Mas Sandi ini pindah ke P3. Apakah betul? Saya juga dengar itu waktu acara gerak jalan di Malino, Sulawesi Selatan. Dan ya seperti saya sampaikan, tentunya keputusan itu ada di pimpinan partai politik sebagai seorang kader yang sedang menjalankan tugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Memang fokus kita adalah terus bisa hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, apalagi itu di destinasi wisata unggulan di Sulawesi Selatan. Tentunya nanti apa yang saya dapatkan itu saya akan koordinasikan dengan Pak Prabowo sebagai pimpinan dari partai di mana saya bernaung. Oke, sebenarnya Mas Sandi, kita tuh bingung ketika ada dugaan untuk meminang Mas Menteri masuk ke P3. Sebenarnya mau pola seperti apa sih? Jadi cawapres untuk Pak Prabowo atau jadi capres? Ini orang masih penasaran nih. Nah, inilah politik kita yang penuh dinamika. Jadi memang jawaban itu akan lebih terlihat secara jelas mendekati nanti pencalonan bulan Oktober atau mungkin sampai November awal. Karena seperti kita ketahui partai politik dan gabungan partai politik ini akan menentukan calon-calon yang akan dinominasikan di Pilpres 2024. Dan saya meyakini apapun pilihannya itu kita meyakini bahwa ini adalah pilihan terbaik buat bangsa dan negara. Tapi sebagai seorang personal dari Sandiaga Uno, prefernya kalau dipindah ke P3 ini, mau jadi apa? Mau diusung jadi capres? Belum kejawab nih tadi pertanyaannya, mau jadi capres atau mau jadi cawapres supaya bisa bareng-bareng sama Pak Prabowo nantinya? Ya, saya pengalaman mengikuti kontestasi demokrasi, Pilgub 2017, Pilpres 2019. Memang akhirnya kita nggak bisa mematok-matok. Dan wewenang itu ada di pimpinan partai politik. Dan kita menyerahkan semuanya tentunya seperti yang disampaikan Pak Prabowo waktu hari lahir Gerindra bahwa nakoda di masing-masing partai itu adalah ketua umum dan berikanlah kepercayaan penuh kepada ketua umum untuk menjalankan perahu besar yang bernama partai politik ini yang nanti akan berlabuh kemana. Kita sebagai kader pasti akan bisa memberikan satu keyakinan bahwa keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik. Jadi bagi saya tidak mematok-matok, kita bekerja aja terus, berada di tengah masyarakat, berjuang untuk kebangkitan ekonomi kita, membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Nanti tentunya keputusan itu ada di prerogatif dan wewenang pimpinan partai politik. Mas Sandi, tadi sebelumnya Tisa dan Alfat itu ngobrol-ngobrol dengan Pak Anies di sini, di posisi Mas Sandi. Jadi sebenarnya untuk berpasangan dengan Pak Anies, masa lalu atau masih boleh nih? Masa lalu atau masih boleh? Saya sampaikan bahwa politik itu sangat cair, sangat penuh dengan dinamika. Kita nggak boleh baperan dan apalagi sampai merusak pertemanan. Saya sama Pak Anies masih berhubungan dengan baik, kita bersahabat. Dan sama Pak Prabowo juga apalagi karena pimpinan saya. Dan tentunya komunikasi politik maupun silaturahim terus kita jalankan. Karena kita ingin kontestasi demokrasi ini adalah kontestasi yang mempersatukan gagasan-gagasan terbaik anak-anak bangsa untuk kemajuan Indonesia. Jadi jawabannya masih boleh atau kayaknya tergantung Pak Prabowo? Iya, semuanya tergantung kepada pimpinan partai politik dan itu saya percayakan 100% di tangan beliau. Tapi beda koalisi ya? Berarti jangan-jangan udah tertutup. Oke lah, ada satu juga nih masih katanya sama dengan Pak Anies begitu ya. Kemarin kan kita beberapa hari yang lalu sempat heboh soal budget untuk Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun yang lalu. Mau dibahas soal itu apa tanggapan dari Mas Ya, Sandi? saya sudah menyampaikan bahwa saya tidak ingin memperpanjang pembahasan mengenai yang masa lalu. Karena ini berpotensi untuk bisa disalahartikan, salah paham. Padahal semua itu
sudah tercatat dan sudah dilaporkan. Kan di KPU itu ada dana kampanye yang sudah diaudit dan bisa dilihat. Saya ini mantan akuntan, semua pengeluaran sumber dana itu semua dicatat dan itu sudah dilaporkan dan diaudit. Jadi sebetulnya kalau kita melihat ke belakang 5 tahun semua informasinya ada di sana. Nah, saya tidak ingin memperpanjang dan ada potensi nanti di antara saling pendukung saling terpecah belah gitu loh. Saya inginnya udah kita menatap ke depan aja karena kontestasi demokrasinya sudah sebentar lagi. Hari ini pas 1 tahun untuk kontestasi demokrasi di 2024. Saya ingin justru kalau mau bicara diskursus itu, bagaimana kita bisa lebih mengefisienkan biaya dari kontestasi demokrasi kita. Sebetulnya ada kemajuan nih dibanding 2019. Tahun 2024-2023 ini masa kampanye sangat singkat. Dan ini secara signifikan memangkas biaya kontestasi demokrasi. Sehingga bagi kandidat, partai, dan lain sebagainya, jumlah dana yang harus digalang ini tidak sebesar waktu zaman kami di 2019. Apalagi saat di 2017 saat saya mulai sosialisasi di Jakarta karena waktunya sangat panjang. Nah, ini beberapa terobosan-terobosan yang kita harapkan ke depan, biaya politik kita dan pembiayaannya digalang seperti apa, ini bisa diefisienkan dan betul-betul dibuka secara transparan. Sehingga nanti tentunya tidak ada perdebatan lagi di kemudian hari maupun juga para calon ini menyiapkan diri dengan lebih baik. Ya, ini karena waktu kita begitu singkat, boleh dijawab siap atau tidak siap ya. Kalau pilpresnya sekarang, entah itu capres atau cawapres, siap atau tidak maju Mas Andi? Siap atau tidak? Pertanyaannya apa tuh? Siap atau tidak? Mau maju atau enggak? Cawapres mau maju atau enggak? Kalau pilpresnya sekarang ini? Pilpresnya sekarang tergantung partai politiknya. Kalau partai politiknya Pak Prabowo misalnya memberikan kewenangan dengan segala keputusannya, kepimpinannya kita serahkan kepada beliau. Tapi nama Mas Andi ini termasuk salah satu nama yang elektabilitasnya cukup digadang-gadang ada loh gitu. Siap atau tidak siap? Waktu menjawab siap, sebelumnya saya malah menjadi disalahpahamkan, disalahartikan. Jadi saya lebih baik nggak menjawab siap atau tidak siap, tapi lebih baik bahwa apapun yang kita lakukan semuanya harus menjadi kontribusi bagi bangsa dan negara yang nanti akan ditetapkan oleh partai politik adalah wewenang pimpinan partai politik. Kita harus menerima apapun keputusan itu. Terakhir ini singkat saja menutup Mas Andi, kasih pesan dong untuk masyarakat untuk menjaga kesatuan di tengah tahun politik 2023, singkat saja. Sesuai dengan semangat 15 tahun TV One, mari semangat Indonesia bersatu. Kontestasi demokrasi 5 tahun sekali, jangan digunakan untuk kita malah menjadi terpecah belah. Baik, terima kasih pesan yang luar biasa ya, mantap untuk pemirsa TVN. Pilihan boleh berbeda, tapi ingat tetap kita satu bangsa Indonesia, harus menjaga persatuan dan kesatuan kita. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Mas Andi, sehat Caca. selalu. Nah, Tisa, ini sekarang kita masih mau bagi-bagi rezeki. Mantap ya. Mantap. Pokoknya kita ulang tahun itu ingat selalu sama pemirsa TV Pasti One dong. gitu ya. Kita ke Alfat langsung yuk. Yuk langsung ke Alfat.